Kuyang merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan organ dalam yang menggantung, teman-teman. Menurut KBBI, kuyang hantu perempuan yang menurut kepercayaan orang Kalimantan Timur. Malam hari, kepala dan isi perutnya dapat terbang, menghisap darah orang hamil atau orang yang baru melahirkan. Warga percaya kuyang adalah manusia yang terjerumus ilmu hitam untuk mencapai hidup abadi. Bagaimana sebenarnya hantu kuyang ini muncul di Kalimantan? Teman-teman, kisah kali ini adalah merupakan cerita hantu kuyang di Kalimantan, hantu perempuan penghisap darah wanita hamil dan baru melahirkan, yang Tika kutip dari media pakuan.pikiranrakyat.com. Sebelum kita melanjutkan video ini, teman-teman, Tika berharap semoga teman-teman sudi dan ikhlas untuk men-like video ini dan men-subscribe serta men-share channel Tika sehingga channel ini dapat berkembang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang sebesar-besarnya sebelumnya Tika sampaikan kepada teman-teman yang telah sudi dan ikhlas untuk mendukung terus pengembangan channel ini sehingga lebih berkembang, lebih maju, dan bermanfaat buat teman-teman dan menghibur tentunya. Kita langsung saja ke ceritanya, teman-teman. Awal kisah dimulai dari Desa Wari di Kalimantan. Di Desa Wari pernah hidup seorang wanita bernama Maharani. Dia wanita yang terlahir dengan tidak sempurna, teman-teman. Dia tidak memiliki batang hidung seperti orang anormal lainnya. Dehen, yaitu ayah dari Maharani, membuat sebuah hidung palsu untuk Maharani agar dia tidak malu dengan kekurangannya itu, teman-teman. Upaya tersebut membuahkan hasil. Sang anak Maharati menyukainya dan merasa dirinya cantik. Maharati adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya, Suli dan Mayang, memiliki umur yang tidak terpaut jauh. Namun, bedanya dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna dan cantik. Maharati hidup bahagia bersama keluarganya. Dia sangat senang mempunyai keluarga yang mencintainya. Maharati ini tidak pernah keluar rumah, teman-teman. Orang tuanya mengurung, takutnya dia akan diolok-olok tidak punya hidung. Karena rumahnya yang amat besar, dia tidak pernah bosan diam di rumah. Ditambah lagi, ibunya adalah seorang yang telaten mengurus anak. Semua berjalan baik, teman-teman. Sampai saat Maharati menginjak umur 19 tahun, dia mulai penasaran dengan dunia luar. Pagi itu, dia diam-diam pergi ke lubang kecil di belakang pagar rumahnya. Dia mengintip melalui lubang itu. Dan untuk pertama kalinya dia melihat dunia luar dan melihat lalu lalang manusia yang sangat banyak. Selang beberapa saat, Maharati terkejut ada seorang juga yang mengintipnya. Dia adalah seorang laki-laki yang biasa mengintip melalui lubang tersebut hanya sekedar untuk melihat seorang wanita yang memiliki hidung kayu. Orang tersebut ternyata membawa temannya dan memberitahukan bahwa wanita hidung kayu itu ada di sini. Lalu, teman-temannya ikut mengintip ke dalam pagar. Kali ini yang ngintip dia adalah seorang wanita. Maharati tersenyum dan dia akhirnya untuk pertama kalinya menemukan teman baru. Wanita itu mengajak Maharati untuk keluar dan bermain bersama anak-anak itu. Maharati menolak ajakan tersebut karena dia beralasan dia tidak boleh bermain oleh orang tuanya.
Dunia luar itu tidak aman buat Maharati. Begitu pesan bapaknya. Wanita itu terus saja mengajak dan akhirnya mendapat persetujuan dari Maharati. Akhirnya teman-teman, dia pun keluar menggunakan tali yang dibawa oleh anak-anak itu. Maharati terkesima dengan dunia luar. Dia terkagum ketika melihat betapa ramainya pasar, sementara 3 teman baru terus memperhatikan bentuk hidungnya. Mereka penasaran teman-teman dengan bentuk hidung Maharati. Maharati menjelaskan bahwa dia tidak memiliki batang hidung seperti mereka. Kemudian mereka sampai pada lapang yang penuh dengan orang-orang yang sedang bermain. Mantir, salah satu teman baru dari Maharati, bilang kepada teman-temannya yang lain, dia berhasil membawa Maharati keluar dari rumahnya. Semua orang heran dengan hidung si Maharati, dan tidak pernah diduga Mantir, teman baru dari Maharati, dengan teganya membuka paksa hidung palsu Maharati. Purok dan Nara, yaitu teman baru Maharati, pun tertawa dan mengolok-ngolok Maharati. Mereka bertiga, Purok, Nara, dan Mantir, tertawa dengan sengaja menjebak Maharati agar dia keluar rumah. Dan mereka bisa mengolok-ngolok Maharati bersama orang-orang di lapangan itu, teman-teman. Untunglah ayah Maharati muncul. Dia kebingungan kepada anaknya ada di lapangan itu. Dehen langsung mengusir semua orang yang menghina anaknya dan kemudian menggendong anaknya si Maharati oleh ayahnya itu, kemudian membawanya pulang. Setelah kejadian itu teman-teman, kejiwaan Maharati langsung terguncang. Dia tidak pernah dihina seperti itu sebelumnya. Selain dihina habis-habisan, dia juga diludahi oleh beberapa orang karena menganggap sebagai turunan jin. Dia mengurung diri, tidak makan. Mayang mengetuk pintu dan menghibur adiknya itu. Setelah membujuk, Maharati akhirnya membuka jendelanya. Maharati, teman-teman, sudah tidak bersedih dan dia kembali dengan kedua kakaknya. Namun Maharati masih dendam dengan ketiga teman barunya itu dan ingin membalas dendamnya. Beberapa waktu kemudian, ternyata mereka masih suka mengintip Maharati dari lubang pagar. Maharati kemudian mendatangi mereka dan mengajak untuk masuk ke dalam rumahnya. Maharati menyuruh mereka masuk secara satu persatu karena takut ketahuan oleh ibunya. Mereka setuju dan yang pertama masuk adalah Nara. Nara dan Maharati masuk ke dalam kamar melewati jendela. Setelah di dalam, Maharati langsung menghujam kepala Nara dengan batu besar. Dan seketika itu, Nara pun tewas di tempat. Maharati memasukkan jenazah si Nara ke dalam karung, lalu karung itu dia masukkan ke dalam kolong ranjang. Kini giliran Purok, dia masuk dan kemudian dibunuh sama seperti nasib dari temannya yang lain, yaitu Nara. Kemudian yang terakhir adalah Mantir, dia juga dibunuh setelah dia melihat jasad teman-temannya di dalam sebuah karung. Teman-teman, keluarga Maharati tidak tahu karena mereka sibuk di dapur dan sang ayah sedang pergi keluar. Dia sudah merencanakan bahwa mayat itu akan diangkut oleh kereta sampah dan akhirnya mereka dibakar bersama dengan tumpukan sampah. Setelah kejadian itu teman-teman, beberapa tahun Maharati beranjak dewasa dan dia pun sudah diizinkan keluar.
Dia tidak lagi menggunakan hidung kayu, namun menggunakan sebuah kain seperti cadar untuk menutupi kekurangannya. Pada suatu saat, ia bertemu dengan seorang nenek tua renta yang memakai tongkat. Ia merasa iba dan memberi uang kepada nenek itu, teman-teman. Setelah itu, dia pun kembali pulang dan melamun, karena sebenarnya dia mempunyai kesedihan karena kedua kakaknya sudah menikah, sedangkan si Maharati belum. Dia menyadari tidak ada lelaki yang akan mau dengannya, walaupun sudah dijodohkan oleh bapaknya, teman-teman. Suatu hari, si nenek yang ia temui di pasar kemudian menghampirinya. Lalu ia memberitahu jika ingin cantik, dia harus meminum darah wanita yang sedang hamil. Nenek itu kemudian berubah menjadi wanita muda yang cantik untuk meyakinkan si Maharati, teman-teman. Maharati tidak tahu nenek tersebut adalah seorang demit atau makhluk halus yang jahat dan suka mengganggu manusia. Hari ke hari, Maharati memikirkan saran si nenek itu dan selalu bermimpi tentang sosok nenek tua renta tadi. Pada suatu saat, dalam mimpinya, nenek menulis sebuah mantra yang ditulis di sebuah pelepah pisang. Ketika ia terbangun, dia melihat pelepah itu ada di samping dirinya. Setelah itu, akhirnya Maharati dengan nekat mencari wanita yang sedang hamil dan akan meminum darahnya. Dia mengetahui kabar bahwa ada seorang yang sedang melahirkan di desanya. Maharati kemudian menghampiri rumah wanita hamil tersebut dan masuk ke kolong rumah penghuninya. Ketika sang jabang bayi keluar, Maharati menadahkan mulutnya ke atas, darah mengalir dari atas lantai rumah panggung tersebut, dan darah menetes. Kemudian si Maharati meminumnya, teman-teman. Dia kabur, dan setelah keesokan harinya dia terkejut. Dia akhirnya mempunyai batang hidung. Lalu kemudian, teman-teman, si Maharati pun dapat keluar rumah tanpa rasa malu. Dan para lelaki sekarang sudah mulai berani untuk menggodanya. Namun, pada beberapa hari, Maharati kehilangan kembali hidungnya, dan dia mulai kumal seperti sedia kala. Dia kebingungan sampai suatu ketika, sang nenek yang ternyata dedemit itu muncul kembali dan memberi saran untuk memakan bayi agar dia kembali cantik dan hidungnya kembali menjadi utuh. Maharati yang tak mau kehilangan kecantikannya mencari bayi di desanya dan kemudian membawanya ke hutan. Setelah bayi itu dibawanya ke hutan, ia langsung membunuh bayi itu. Kemudian dia memakannya. Setelah beberapa bayi sudah hilang, warga mulai resah dan mencari cara untuk menemukan sang penculik bayi tersebut. Kurang beruntung nasibnya, akhirnya Maharati tertangkap, lalu kemudian diarak oleh warga. Si Maharati mengaku bahwa ia telah membunuh para bayi yang ia culik. Karena hal itu, Maharati pun dipenggal kepalanya. Kemudian keluarganya diusir dari desa itu. Warga desa menganggap bahwa si Maharati menggunakan ilmu sihir karena memakan bayi. Secara mengejutkan, Maharati yang telah dipenggal ternyata tidak bisa mati, dan kembali kepalanya menyatu dengan tubuhnya. Dia sekarang berubah, tidak memiliki paras yang mirip lagi dengan Maharati, tetapi dia telah menjadi orang yang berbeda. Namun teman-teman,
Pada lehernya tetap ada bekas penggal yang entah kenapa masih berbekas dan tak pernah hilang. Pada siang hari, Maharati akan berbaur dengan manusia dan menculik anak bayi untuk kemudian dia makan. Pada malam hari, ia akan kembali ke hutan dan tubuhnya akan terpisah menjadi sosok kepala dengan jeroan manusia yang menggantung. Teman-teman, sosok ini terus menghantui desa dan mencari mangsa anak bayi serta ibu-ibu yang hamil. Akhirnya, sosok ini muncul terus-menerus dan entah bagaimana sosok ini diberi nama Kuyang oleh warga desa. Bagaimana teman-teman, seram dengan cerita ini? Dan apakah teman-teman mempercayai kisah ini? Jika teman-teman memiliki kisah ataupun cerita tentang kisah wanita yang kemudian berubah menjadi kuyang, mohon untuk bisa mengomentari kisah ini, dan mungkin saja teman-teman bisa membagi cerita yang berbeda dengan cerita yang sudah Tika bawakan. Dan sekali lagi, kisah ini Tika kutip dari media pakuan.pikiranrakyat.com yang berjudul Di Balik Cerita Hantu Kuyang di Kalimantan, Hantu Perempuan Pengisap Darah Wanita Hamil dan Baru Melahirkan. Semoga teman-teman suka dengan kisah ataupun cerita horor yang telah Tika bagi buat teman-teman semua. Mohon untuk terus men-like video Tika dan kemudian dengan ikhlas dan berkenan, semoga teman-teman sudi untuk men-like, men-subscribe, men-share channel Tika sehingga Tika mampu membangun channel ini bisa berkembang lebih baik, lebih maju, dapat menghibur teman-teman semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan nikmat rezeki yang tak putus-putusnya kepada kita semua, karena kita saling membantu teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sedalam-dalamnya kepada teman-teman yang telah ikhlas dan sudi membantu pengembangan channel ini menjadi lebih berkembang, lebih maju dan lebih baik. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Tika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.